Prasangkakala yang Bisma tiup menandakan perang hari ini sudah selesai, di mana Yudhistira menghentikan pertarungannya dengan Duryudana. Di saat bersamaan Arjuna baru tiba di sana, dan ketika Yudhistira menengok ke arah Arjuna, dia melihat Pangeran Utara terpanggang tepat di bagian dada. Ternyata Pangeran Utara sengaja membiarkan tubuhnya terpanggang tombak hanya demi menyelamatkan Raja Yudhistira. Hal ini membuat Raja Madra merasa sangat bersalah. Yudhistira segera lari menghampiri Utara diikuti Arjuna dan Pandawa lainnya yang baru tiba dengan penuh kesedihan. Menjelang malam di barak Pandawa, para wanita menunggu kepulangan para lelaki dari medan perang. Terlihat Pancali, Ratu Sudesna, dan juga putrinya Utari dengan wajah harap-harap cemas. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki, dan ketika mereka menengok, ternyata yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Pancali merasa lega karena semua orang terkasihnya pulang dalam keadaan sehat walafiat, di mana Utari langsung tersenyum ketika melihat Abimanyu pulang. Namun senyum itu tidak berlangsung lama karena Abimanyu pulang sambil mangku adik iparnya, yaitu Pangeran Utara yang sudah tidak bernyawa. Utari langsung mendekat diikuti ibunya dan juga Pancali yang masih tidak percaya jika Utara akan meninggalkan mereka secepat itu. Dan seketika Pancali teringat kata-kata Krishna di masa lalu yang menyebutkan bahwa seluruh dinasti akan musnah kecuali kelima suaminya. Selain dari kelima suamimu, maka seluruh dinasti akan hancur dalam perang ini. Setelah semua orang terdiam cukup lama dengan pikirannya masing-masing, akhirnya Ratu Sudesna yang tidak kuasa menahan kesedihan pun ngalang harap. Sementara kubu Pandawa merasa sangat bersedih atas gugurnya Utara. Mereka mulai melakukan upacara ngaben, sedangkan di kubu Kurawa terlihat sebaliknya karena malam itu Duryudana sedang dipuja-puja atas kemenangan perang hari pertama. Mereka yang berpihak pada Duryudana mulai merayakannya dengan mabok bersama. Sambil menahan kesedihan, Pancali mencoba menenangkan Utari bahwa Utara adalah pahlawan pertama pembela kebenaran, di mana pondasi baru suatu bangsa telah dibangun dan bendera pertama yang dikibarkan adalah milik Utara. Sampai akhir zaman, dinasti Pandu akan berhutang budi pada Pangeran Utara. Pengorbanan Pangeran Utara tidak akan pernah sia-sia, Raja Wirata. Kembali ke barak Hastinapura, di mana Bisma merasa sangat bersedih, kemudian menolong salah satu prajurit yang sekarat. Namun para Kurawa yang sedang marabuk beserta antek-anteknya hanya lewat di depan banyaknya korban perang sambil cengar-cengir tanpa sedikit pun merasa kasihan, apalagi memberikan pertolongan kepada korban perang. Yudhistira seharusnya sudah mati hari ini, kakek. Dursasana mengatakan pada kakeknya jika seharusnya hari ini Yudhistira sudah mati jika putra Raja Wirata itu tidak mengorbankan diri untuk menolongnya. Tiba-tiba Sangkuni mengatakan bahwa besok Bisma pasti akan menangkap Yudhistira dengan tangannya sendiri. Besok Bisma yang agung sudah pasti akan menangkap Yudhistira dengan tangannya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Duryudana berkata jika mereka telah membuat pihak musuh ketakutan sehingga efeknya akan membuat pasukan lawan mikir dua kali untuk menyelindungi Yudhistira. Ketakutan! Raja Madra langsung terpancing emosi dengan memaki Duryudana. Dia mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun keberanian yang Duryudana miliki, karena untuk membunuh anak kecil sekalipun dia masih menyuruh Raja Madra. Raja Madra. Lalu karena mengatakan bahwa nilai keberanian semua prajurit ditunjukkan pada rajanya, kemenangan ataupun kekalahan semuanya ditunjukkan pada rajanya. Dan di perang kali ini Raja tidak hadir sehingga pujian atau rasa malu hanya akan didapat oleh Pangeran Mahkota, yaitu Duryudana. Kalau dilihat, tidak ada perbedaan. Duryudana merasa kemenangan hari ini bisa dikatakan sebagai keberanian seperti yang Sangkuni ungkapkan, di mana keberanian itulah yang akan menjadikan mereka bertambah semangat untuk menghadapi perang di hari esok. Bisma pun hanya tersenyum dengan mengatakan bahwa kekalahan akan membuat suatu pengalaman dalam peperangan. Sebelum kau sendiri mengalami kekalahan, bagaimana mungkin akan ada peningkatan kemampuan? Bisma mengingatkan Duryudana bahwa perang tanpa kehadiran raja maka tanggung jawab dibebankan kepada Pangeran Mahkota.
Maksudnya supaya Duryodhana berpikir seperti raja yang harus memikirkan kemampuan diri. Bagaimana jika kemenangan hari ini akan berubah menjadi kekalahan di esok hari? Para Pandawa saat ini pasti membuat rencana yang dampaknya bisa meruntuhkan mental semua orang. Sementara Bima mengatakan jika Pangeran Utara telah menyelamatkan mereka semua dari kekalahan. Menurutnya, kemenangan telah ditakdirkan untuk mereka semua, di mana Utara menjadi penjaga kemenangannya. Kebenaran sudah ditakdirkan untuk kemenangan. Yudhistira berkata jika hari ini kakeknya telah memecah formasi mereka dan besok hal itu tidak akan terulang kembali, di mana sebelum matahari terbenam mereka akan menangkap Duryodhana. Kita akan menangkap Duryodhana. Singkat cerita, para Pandawa sudah selesai melakukan upacara ngaben. Saat ini mereka pun membahas strategi perang untuk hari esok. Pangeran Drestadyumna mengatakan bahwa salah satu divisi milik pasukan mereka telah dihancurkan musuh. Dia juga menanyakan hal penting pada Krishna, kenapa mereka mengalami kekalahan jika perang ini adalah perang tentang kebenaran. Lalu kenapa kita mengalami kekalahan hari ini? Basudeva menjawab jika perang atas nama kebenaran tetap merupakan sebuah perang dan tidak seorang pun bisa terlepas dari menang ataupun kalah. Lalu Arjuna menambahkan bahwa tugas prajurit hanya menggunakan senjata yang mereka kuasai, sedangkan hasil kemenangan maupun kekalahan itu ada di tangan yang maha kuasa. Tapi Pangeran Arjuna, Drestadyumna kembali berkata setelah kematian Pangeran Utara, para prajurit dihantui dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana caranya agar prajurit mampu membalas serangan Bhisma dan juga Guru Drona? itu benar. Setelah semua orang terdiam, akhirnya Krishna bicara kembali, di mana selama Bhisma dan Guru Drona masih berada dalam perang ini, maka mereka semua tidak mungkin bisa menang. Dari sini Arjuna mengatakan bahwa ucapan Krishna memang benar, Bhisma akan menghancurkan angkatan perang mereka. Jadi besok dia sendiri yang akan menantang Bhisma. Besok aku yang akan menantang kakekku itu. Setelah Arjuna berkata demikian, kini Raja Wirata angkat bicara. Jika Guru Drona ditakdirkan untuk mati, maka hanya akan di tangan Drestadyumna. Sehingga besok, dengan cara apapun Drestadyumna harus membalas serangan dari Guru Drona. Bima mengatakan jika Drestadyumna tidak akan mampu menghadapi Drona sendirian. Oleh karena itu Arjuna harus ikut membantunya. Namun masalahnya, jika Arjuna membantu Drestadyumna, lalu siapa yang akan melawan Bhisma? Hanya ada satu jalan keluarnya.